Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syufi Prastia. Saya dari kelas Teknik Lingkungan 21B1 dengan NIM 332111009. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi proyek saya untuk tugas AI for Environment dengan judul Sistem Deteksi dan Pengendalian Pencemaran Sungai Berbasis AI atau Artificial Intelligence. Saya lanjut. Untuk alur pembahasan, yang pertama ada latar belakang proyek, lalu yang kedua ada diagram alur, ketiga ada penjelasan, dan keempat ada kesimpulan. Untuk latar belakang, pencemaran sungai adalah salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan dan juga industri. Sungai seringkali menjadi tempat pembuangan limbah dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem akuatik, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas air di banyak sungai mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan meningkatnya konsentrasi bahan pencemar seperti logam berat, bahan organik, dan patogen. Selain itu, perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat memperburuk situasi ini dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir serta pengeringan sungai. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif dan inovatif untuk memantau dan mengendalikan pencemaran sungai secara real time. Nah, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini bisa menjadi peluang besar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan membuat keputusan berdasarkan pola yang terdeteksi, sehingga AI ini dapat membantu dalam pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran secara lebih efisien. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi dan pengendalian pencemaran sungai berbasis AI yang dapat memberikan informasi akurat dan rekomendasi tindakan cepat kepada pihak berwenang dan juga masyarakat sekitar. Tujuan proyek ini juga untuk menggabungkan integrasi robotika, artificial neural networks, klasifikasi naive-Bayes, logika fusi, dan algoritma genetika untuk menciptakan solusi efektif dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran sungai. Oke, saya lanjut untuk diagram alurnya. Di sini saya sudah buat diagram alur untuk proyek yang saya buat. Untuk yang tengah-tengah adalah aliran sungai, lalu kemudian diinput melalui sensor ATEIR atau alat pemantau kualitas air. Kemudian data diolah oleh artificial neural network dan diklasifikasikan oleh naive-Bayes. Lalu untuk pencemaran dideteksi menggunakan logika fusi. Setelah dideteksi, kemudian dilakukan rekomendasi tindakan melalui algoritma genetika, dan secara keseluruhan outputnya adalah laporan secara real time. Baik, untuk penjelasan, untuk input, pada proses input, air sungai mengalir melewati sistem sensor ATEIR atau alat pemantau kualitas air, yang dimana sensor ini dirancang untuk memantau kualitas air secara real time menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Berikut adalah salah satu contoh ATEIR yang pernah dibuat oleh dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Dr. Yonik Meilawati Yustiani, STMT, dan dibantu juga perancangannya oleh dosen Teknik Mesin IR Joko Widodo MT serta alumni Prodi Teknik Lingkungan Fahruzia ST dan Ilham Maulana Yusuf ST pada tahun 2018. Kurang lebih gambaran alat sensornya seperti itu.
Untuk parameter sensor yang ada pada ether ini meliputi pH sensor yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dan atau kebasahan air sungai. Lalu ada DO, dissolved oxygen sensor, mengukur jumlah oksigen terlarut dalam air sungai. Ada BOD, biochemical oxygen demand sensor, mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Ada COD, chemical oxygen demand sensor, yang berfungsi mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan kimia dalam air sungai. Ada turbidity sensor, untuk mengukur kejernihan air sungai berdasarkan jumlah partikel yang tersuspensi. Dan juga lokasi pemasangan sensor dipasang di titik-titik strategis di sepanjang sungai untuk mendapatkan data yang representatif. Untuk pengolahan data, proses pengolahan data, setelah melewati sensor ether, hasil data kemudian dianalisis oleh artificial neural network dengan tujuan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya pencemaran berdasarkan pola yang terdeteksi. Model ini dilatih dengan dataset kualitas air sebelumnya untuk mengenali hubungan antara parameter dan kondisi pencemaran. Proses ini dilakukan dengan sangat detail sehingga dapat mencapai akurasi data yang tinggi dan akurat. Setelah melewati proses artificial neural network, Naive-Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan probabilitas status kualitas air berdasarkan parameter yang diukur. Misalnya, jika pH dan BOD berada dalam rentang tertentu, sistem akan mengklasifikasi kondisi tersebut sebagai aman, sedang, ataupun berbahaya. Untuk deteksi pencemaran menggunakan logika fusi yang bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data untuk menentukan tingkat pencemaran. Nah, berbeda dengan proses Naive-Bayes yang digunakan untuk mengklasifikasi status kualitas air secara cepat, untuk proses logika fusi di sini memiliki proses yang lebih kompleks dan memakai sebuah aturan. Contoh, jika pH kurang dari 6,5 dan BOD lebih dari 20 mg per liter, maka status pencemaran adalah tinggi. Dan jika pH antara 6,5 sampai 7,5 dan BOD antara 10 sampai 20 mg per liter, maka status pencemaran adalah sedang. Untuk rekomendasi tindakan di sini bertujuan untuk memberikan solusi konkret berdasarkan analisis data kualitas air yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang saling terkait. Yang pertama, analisis hasil deteksi pencemaran. Setelah data kualitas air dianalisis menggunakan artificial neural network dan diklasifikasikan dengan Naive-Bayes, sistem akan menentukan status pencemaran, misalnya tinggi, sedang, atau aman, menggunakan logika fusi. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Kemudian yang kedua, penerapan logika fusi untuk pengambilan keputusan. Sistem akan menggunakan aturan logika fusi yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran dan memutuskan tindakan yang sesuai. Contohnya, jika status pencemaran adalah tinggi, maka keputusannya yang pertama lakukan penutupan sementara area yang tercemar, dan kedua kirimkan notifikasi kepada pihak berwenang. Jika pencemaran adalah sedang, maka keputusannya yang pertama tingkatkan frekuensi pemantauan di lokasi tersebut, dan yang kedua rekomendasikan tindakan remediasi ringan seperti penyaringan. Lalu jika status pencemaran adalah aman, maka pemantauan rutin bisa dilanjutkan. Untuk optimalisasi tindakan menggunakan algoritma genetika adalah mencari solusi optimal dalam pengendalian pencemaran berdasarkan hasil deteksi. Algoritma genetika akan mengevaluasi berbagai kemungkinan tindakan yang akan diambil seperti penempatan sensor tambahan di lokasi kritis, penjadwalan pemantauan tambahan di area dengan risiko tinggi, lalu memilih metode remediasi yang paling efektif
untuk mengurangi dampak pencemaran. Dengan menggunakan pendekatan berbasis populasi, algoritma genetika akan menghasilkan beberapa solusi dan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu, seperti biaya, kecepatan respon, dan juga efektivitas. Dan proses terakhir adalah output, di mana proses output ini adalah hasil laporan secara real time dari status kualitas air pada saat ini. Hasil laporan juga dapat memberikan rekomendasi tindakan kepada pihak berwenang dan juga masyarakat di sekitar sungai, bisa melalui aplikasi mobile ataupun web ketika terdeteksi pencemaran di kawasan sungai. Untuk elemen robotika yang ditekankan dari proyek ini adalah sensor kualitas air yang dipasang pada pelampung atau stasiun pemantauan di sungai. Lalu sistem komunikasi nirkabel untuk mengirimkan data ke pusat kontrol secara real time. Baik, kesimpulannya adalah proyek yang saya buat ini atau saya rencanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemantauan kualitas air sungai secara efektif, memungkinkan deteksi dini pencemaran dan pengambilan tindakan cepat dan tepat. Diharapkan dengan sistem ini dapat menjaga keberlanjutan ekosistem sungai serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.